Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kita jumpa lagi dalam renungan pagi dari 1 Samuel pasal 29 sampai 1 Samuel pasal yang ke-31. Saudara, pada pasal 29 ini saudara akan menemukan cara Tuhan melindungi Daud atau providensia Allah terhadap Daud. Bagaimana Allah melindungi Daud, bagaimana Allah memelihara Daud untuk sebuah tugas yang besar, untuk sebuah pekerjaan Allah yang besar. Ya, perhatikan saudara, ada kalimat yang diucapkan oleh para panglima ini saudara. Kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat yang mengandung ketidaksukaan. Kalimat pemimpin ini berkata begini, panglima ini berkata begini, untuk apa orang-orang Ibrani ini bersama-sama kita? Seolah-olah Daud itu tidak menjadi penting, saudara, karena pada waktu itu Filistin dan Israel sedang berperang. Ya. Nah, ketika orang mengetahui dan tahu bahwa Daud ini adalah orangnya Saul, anak buahnya Saul, sehingga ini dijadikan alasan oleh para panglima-panglima itu untuk membuat Daud tidak ikut dalam peperangan ini, bahkan dipulangkan, saudara. Tapi saya percaya kalimat pemimpin Filistin itu kepada Daud untuk memulangkannya adalah karena cara Allah untuk melindungi Daud, supaya Daud betul-betul dipersiapkan untuk sebuah tugas yang jauh lebih baik, jauh lebih besar ketimbang Saul. Karena yang saya tangkap adalah ini cara Tuhan untuk merencanakan sesuatu dalam hal menghancurkan Israel dan membunuh Saul serta anak-anaknya di dalam peperangan ini. Kenapa? Karena kalau Daud ikut, Daud tidak akan membela orang-orang Filistin, tetapi Daud akan membela orang-orang Israel. Itulah sebabnya Tuhan taruh kata-kata ini kepada panglima-panglima ini agar Daud dipulangkan. Daud tidak boleh ikut. Saya menangkapnya inilah cara Tuhan, saudara. Yang kedua, saudara, bahwa Daud juga mungkin akan membela orang-orang Israel, bukan membela orang-orang Filistin. Nah, pada pasal ini saudara, Tuhan betul-betul memiliki cara, strategi yang jauh lebih baik daripada strategi yang dibuat oleh manusia. Karena Tuhan bilang, rancanganmu bukanlah rancanganku, tapi rancanganku, kata Tuhan, adalah rancangan damai sejahtera. Pada pasal 30, ketika Daud terjepit, kata Alkitab, ada hal-hal yang dilakukan oleh Daud. Ada dua hal besar yang Daud lakukan. Yang pertama adalah pada ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dalam keadaan situasi terjepit, dalam keadaan situasi yang tidak baik, Daud tidak bingung, Daud tidak tertekan, Daud tidak stres, tetapi Alkitab berkata Daud menguatkan kepercayaannya. Saudaraku, akhir-akhir ini kita sedang berada pada kondisi yang mungkin orang bilang, saya sudah stres, saya sudah tertekan, saya sudah bingung, saya sudah bosan dirumahkan. Tetapi saya mau bilang, saudara, Anda adalah anak Tuhan. Saya mau bilang, kuatkan kepercayaan kepada Tuhan, karena ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang siapkan untuk engkau lakukan ke depannya, saudara. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan lakukan melalui hidupmu. Ada sesuatu yang besar yang Tuhan sedang persiapkan untuk engkau lakukan, saudara, sehingga engkau sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Seperti Daud, Tuhan lindungi saudara, Tuhan lindungi kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia minta baju efodnya, saudara. Apa itu baju efod? Baju efod itu adalah pakaian imam, ya.
Pakaian kudus seorang imam besar Yahudi, saudara, ya. Dan itu tidak sembarangan dipakai. Tetapi Daud minta baju itu. Ketika dia minta baju itu, saudara, dia menggunakan baju itu, saudara. Setelah itu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya akan kejar itu atau tidak? Tuhan bilang apa, saudara? Kejarlah, kamu akan menyusul mereka. Saudara, ketika engkau menggunakan pakaian yang benar, pakaian kudus, Tuhan akan bicara kepada kita. Ketika kita menggunakan pakaian kudus, maka Tuhan akan berbicara kepada kita. Pakaian kudus itu adalah sikap dan sifat yang benar, sifat yang baik, cara hidup yang baik, cara hidup yang benar, cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Pasal 31, akhirnya Saul mati. Ketiga anaknya juga ikut mati. Tuhan merombak tidak hanya tatanan kerajaannya, tetapi juga hal-hal yang bersifat rohani. Dia akan ubah di bawah kepemimpinan seorang raja yang berkenan di hatinya. Itulah Daud. Saudara, hari ini apa yang sedang Tuhan rencanakan lewat hidupmu? Apapun keadaanmu hari ini, saudara, saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk sebuah tugas yang besar. Tuhan ingin merombak segala sesuatu yang gak benar. COVID-19, saya selalu katakan bahwa inilah cara Tuhan untuk membuat kita tetap ingat kepada Tuhan. Inilah cara Tuhan untuk membuat kita berbalik kepada Tuhan. Yuk kita sama-sama kembali kepada Tuhan. Yuk kita bertobat. Yuk kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena kita sedang dipersiapkan Tuhan untuk sebuah tugas yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.